guys, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing mainan Superman dari yang termurah sampai yang termahal. Mungkin kalian semua tahu kalau 2025 ini adalah tahunnya Superman. Kenapa? Karena filmnya bakalan keluar di tahun ini. Kemarin sempat keluar juga trailernya dan itu menimbulkan pro dan kontra juga. Ada yang suka banget dan juga ada yang nggak suka banget. Karena emang pemerannya ini baru, bukan Henry Cavill lagi. Sekarang David Corenswet. Dan banyak yang kritik soal kostumnya juga. Karena kostumnya kayak terlalu baggy gitu loh guys katanya. Yang dimana itu sebenarnya ciri khas dari James Gunn selaku sutradaranya sih. Kalau kalian tahu si James Gunn ini adalah sutradara dari Guardians of the Galaxy. Nah biasanya kostumnya emang kayak baggy, loose dan juga kayak nggak terlalu ketat gitu loh. Nah Superman kali ini juga sama. Yang baru ini dia kostumnya kayak nggak terlalu ketat. Jadi beda sama Superman sebelumnya Henry Cavill yang dimana dia beneran ketat banget dan berotot banget dan bagus banget. Jujur gue suka banget sama kostumnya. Nah yang kali ini banyak yang nggak suka guys. Jadi ya itu trivia aja sih buat ngasih konteks kenapa hari ini gue pengen nge-review Superman sebanyak ini. Karena emang ini adalah tahunnya Superman. Dan kali ini karena emang mainan terbaru dari film Superman terbaru belum keluar, akhirnya gue ngide guys, kayaknya seru deh kalau misalnya kita kulik soal Superman, kita beli dari yang termurah sampai yang termahal. Akhirnya masuklah mainan-mainan yang udah gue kurasi ini, dan ini dari seri-seri sebelumnya. Termasuk ada juga yang versi Henry Cavill. Di sini gue beli Hot Toys-nya juga guys. Jadi kayaknya bakal menarik banget sih. Langsung aja kita bahas dari mainan termurah dulu. Dan ini bener-bener murah banget, di bawah 100.000 guys. Oke, ini dia mainan Superman termurah yang gua bisa dapetin di pasaran. Ini tuh bener-bener license, harganya murah banget di bawah 100.000. Harganya cuma 69.900 dan menurut gua ini bagus banget loh untuk harga segitu ya. Lu bisa lihat ini detailnya cukup bagus, mukanya sculptingannya masih kelihatan jelas banget, paint jobnya juga rapi banget dan lu bisa lihat juga ini jubahnya dari kain loh guys. Cuma tetep ya, yang ini nggak pakai sempak juga ternyata. Dan sekali lagi, ini harganya cuma 70.000. Gua temuin di mall, langsung aja kita unboxing dalamnya. Kita lihat kayak gimana isinya. Kita selepetin buki-buki dan ini dia penampakan Superman-nya. Bentar, masih nyangkut sama plastiknya. Nah, ini dia penampakan Superman seharga 70.000. Lihat tuh, jubahnya beneran dari kain tapi emang kocak banget sih bahannya, kayak kertas jir. Dengerin deh sore. Tuh. Ini kayak kertas gitu nggak sih? Bahannya tuh kayak pita gitu loh guys. Jadi dia kayak lempeng banget gitu jubahnya. Ya tapi seenggaknya masih bener lah klaimnya kalau misalnya dia emang bener dari kain. Dan untuk sculptingannya kira-kira seperti ini penampakannya. Masih jelas banget ini muka Superman-nya, logo S-nya juga jelas banget. Dan lain-lainnya juga bagus banget, detailnya kayak begini. Cuma minusnya adalah artikulasinya yang sangat amat terbatas. Yang bisa gerak cuma kepala dan juga tangannya aja kayak begini. Jadi kalaupun mau pose terbang, kepalanya nggak bisa dengak. Jadi kayak madep ke bawah aja. Udah kayak nggak sih, kayak malu sama orang tuanya. Jadi ya kira-kira seperti ini mainan Superman pertama yang harganya 70.000. Yang gue suka adalah dia ini jubahnya ngide banget kayak dari kain yang bahannya kayak pita gitu ya. Sisanya oke-oke aja menurut gue, masih layak banget buat dipajang kayak begini tuh. Masih cukup bagus banget untuk harga segini. Gue jujur cukup suka untuk kelasnya dia. Ini serat-serat ototnya bagus banget di sculptnya. Dan bahkan gak cuma itu, kan juga bisa lihat ini kayak ada detail-detail lipetan-lipetan baju gitu. Untuk harga segitu ini cukup thoughtful. Jadi buat gue rating mainan Superman termurah pertama ini ada 8/10 sih. Untuk kelasnya dia, ini cukup bagus. Sekarang kita lanjut ke mainan kedua. Sekarang kita masuk ke mainan Superman kedua. Ini adalah Pop Mart Justice League Childhood. Ini konsepnya menarik banget karena ceritanya ini adalah anak kecil yang lagi punya cita-cita menjadi karakter DC. Nah, salah satunya adalah karakter Superman ini. Jadi ini ceritanya anak-anak gitu, guys. Dan masih banyak lagi karakter lainnya. Bahkan jadi penjahat pun ada yang jadi Joker. Nah, untuk harganya ini ada di 159.900 dan seperti Pop Mart lainnya ya tentu aja ini adalah blind box. Dan dengan skill gue udah tahu kalau ini isinya pasti Superman, guys. Untuk boxnya kira-kira seperti ini penampakannya. Gue suka banget di sini ada approvalnya gitu by the Comic Code Authority. Ini kalau kalian nonton Spider-Verse, kalian pasti ngeliat kode ini juga. Dan di sini ada penampakan Superman-nya. Dia cerita kayak masih bocil gitu dan dia kayak pakai kaos Superman dan juga ada jubahnya juga. Dan di sini ada logo DC-nya juga, menandakan kalau ini license dari DC-nya. Untuk karakter lainnya seperti ini penampakannya ada banyak banget, ada 12 di sini ya. Dan ini semua karakter-karakter DC yang sangat amat terkenal. Jadi langsung aja guys, kita selepetin mainan Superman kedua. Kita selepet, buki, keluarkan, selepetin lagi dan
kira-kira seperti ini penampakan Superman versi childhood. Gila, ini lucu dan keren banget gak sih? Untuk aksesorisnya di sini kita bakal mendapatkan stand base yang ada logo Superman-nya. Jadi bentar kita buka dulu. Nah, kayak gitu. Dan kita keluarkan, ini dia pertama logo S. Sebenarnya ini bukan S sih harusnya. Ini adalah logo Hope dari planet asalnya Superman. Bentuknya kayak S gitu di bumi ceritanya. Dan selanjutnya di sini kita mendapatkan aksesoris tambahan kayak ini ya, kayak kipas angin gitu nggak sih ceritanya? Oh iya bener, kipas angin ini guys. Jadi seolah-olah ini Superman-nya kalau misalnya kita tempelin kayak gini. Nah, ceritanya jubahnya bisa terbang-terbang karena dia ada kipasnya di depannya. Ih gila, ini konsepnya thoughtful banget sih, gokil. Dan juga ini detail Superman-nya bener-bener cakep banget sebagaimana Pop Mart biasa produksi mainan ya. Sculptingannya bagus banget, mukanya juga berkarakter banget, rambutnya juga nyesuaiin banget kayak ada kriwil-kriwil ala Superman gitu. Dan juga ada tambahan Hansaplas di bagian pipinya menandakan kalau dia ini pengen banget jadi jagoan. Jubahnya juga bagus banget lipetan-lipetannya. Dan so far emang ini detail dan juga paint jobnya keren banget sih. Nggak ada miss paint sama sekali yang berarti ya. Bener-bener bagus banget konsepnya. Ceritanya dia lagi ditiup angin gitu. Dan nggak cuma dapat mainan doang, di sini seperti biasa kita mendapatkan collectible cardnya seperti ini. Keren banget kartunya ya, kayak begitu ya. Dan untuk mainan sebagus ini dan harganya kayak gitu, ini gue kasih rating 9/10. Bagus banget menurut gue. Pop Mart dari Justice League Childhood ini konsepnya cukup jenius. Mainan selanjutnya makin meningkat lagi harganya. Ini ada di angka Rp527.200. Dan kenapa gue milih yang ini? Karena ini menarik banget loh guys. Lu bisa lihat gak? Ini Superman-nya kayak dibalut armor gitu ceritanya. Dan katanya ini armornya bisa kita buka sehingga nanti Superman-nya bakalan jadi kayak begini. Ih gila, keren banget guys. Dan gak cuma itu, kita gak cuma mendapatkan mainan yang bisa dibongkar pasang, tapi kita juga bakal mendapatkan buku komik guys. Jadi yang kalian lihat ini Superman yang ini adalah buku komik. Kita bisa baca beneran nanti. Langsung aja kita buktikan kali ya. Dengan harga segitu apakah worth it? Langsung aja kita selepetin seperti ini. Ini kayak box yang harus dirusak gitu nggak sih? Dan agak ngilu ya. Waduh, rusak bener guys. Dan pertama kita bakal mendapatkan bener coy. Ini komik coy, gokil. Sumpah lu bisa baca beneran, ini isinya beneran komik dan dalam bahasa Inggris gini. Itu ada Superman-nya. Gila, ini Superman-nya juga yang klasik gitu lagi ya. Wow. Wow, oh my god, oh my god, oh my god. Ternyata ini adalah originnya kenapa Superman-nya berubah dari yang klasik kayak gini. Jadi dapat kostum baru yang bakalan kita unboxing mainannya nanti. Ih gila, ini lumayan keren sih ternyata sih. Jadi disinilah originnya diceritakan kenapa dia dapat kostum baru. Nah makanya di sini dia digambarin kostumnya bener-bener upgrade banget. Gokil bro, keren banget sini. Dan by the way gue lupa nyebutin kalau ini adalah keluaran McFarlane ya. Emang terkenal dia udah bikin banyak sekali mainan DC. Dan untuk mainannya, oh my god, bentar sebelum mainannya ternyata ada lagi yang lain ya. Di sini kita mendapatkan collectible cardnya seperti ini tuh, ada Superman-nya gitu. Dan juga di sini kita mendapatkan stand base-nya polos aja berwarna hitam seperti ini guys. Dan tentunya kita bakal mendapatkan Superman-nya beneran sih. Dan ini dia penampakan Superman-nya, gokil, full armor kayak gini. Dan yang gua suka adalah jubahnya beneran dari kain. Dan ini baru nih, kainnya lemes kayak begini coy. Jujur aja untuk ukuran Superman gue kurang suka yang bentuknya kayak terlalu berlebihan kayak gini, kayak over armor gitu. Armornya bener-bener mengerikan banget bentuknya ya, kayak maksimalis banget gitu desainnya. Tapi tenang aja, jadi buat kalian yang gak terlalu suka kayak gue, kalian bisa bongkar pasang armornya juga. Jadi kita bisa buka tangannya dulu misalnya kayak begini. Nah tuh langsung kelihatan. Terus bahunya bisa kita buka kayak begitu. Satu lagi juga sama kayak gitu. Nah tangannya juga sama kayak begitu. Lanjut ke kepalanya, kita bisa copotin dulu dan kita buka. Nah itu dia mukanya guys. Kok kayak mantan presiden ada tai lalat di sini? Dan juga ini armor dadanya bisa dibuka. Ih gila, makin jelas banget logo S-nya. Terus ini juga bisa dibuka bawahnya. Nah, kakinya juga bisa dibuka juga kayak begitu armornya. Oke. Dan ya udah tinggal dipasang aja kepalanya lagi seperti ini. Nah, jadilah Superman yang bajunya udah di-upgrade. Gila, ini keren banget sih. Yang bikin keren tuh sebenarnya dari jubahnya ini, bikin dia makin kelihatan keren lagi, Jir. Lihat. Kayak plus 10.000 aura banget pakai
pakai jubahnya seperti ini guys. Jadi itu dia mainan Superman ketiga yang harganya 500 ribuan. Dan menurut gua ini keren banget loh. Pertama karena dia ini sangat amat playable. Kita bisa bongkar pasang semua armornya ini kalau kalian bosen ya. Terus kedua, gua suka banget ini jubahnya dari kain seperti ini. Plus 10.000 aura banget, Sigmaris banget ini guys. Dan yang ketiga, artikulasinya juga lengkap banget. Karena sebagai action figure, dia ini banyak sekali point of articulationnya. Sehingga dia bisa banyak pose keren seperti ini. Enak banget sih, bener-bener definisi mainan Superman yang sangat amat playable. Jadi itu dia Superman McFarlane yang ada di mainan ketiga kali ini. Gua kasih rating 8 plus 1 per 10. Plus satunya apa? Plus satunya kita mendapatkan komik. Mainan apa lagi yang dapat komik coba? Jadi udah langsung aja kita ke mainan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke mainan Superman keempat, dan ini yang termahal kedua ya. Ini adalah Mafex Superman dari seri Batman Hush. Hush apa Hush ya? Kalau Hush kayak ngusir sih. Yang bener Hush ya guys harusnya ngomongnya. Dan ini keren banget karena dia ini kayak action figure idaman kita waktu masa kecil gitu loh. Yang dimana artikulasinya banyak dan juga cape-nya beneran dari kain dan juga ada bending wiresnya. Gua sempet lihat di explore Instagram gua, ini banyak banget yang posein dia dan keren-keren banget. Karena emang dia seleluasa itu buat di pose-posein. Dan buat harganya sendiri cukup mahal ya. Kemarin gue beli ini di angka 1.850.000. Ya semoga aja dengan harga segitu membayar semua kekerenannya. Karena gue udah ngidam banget punya mainan ini. Dan sekarang akhirnya kesampaian juga. Langsung aja kita unboxing sama-sama guys. Kita selepet buki, keluarkan. Dan ini dia penampakan mainannya. Gila, akhirnya ya Allah ya Robi. Ya Allah ya Robi, akhirnya gue punya mainan sekeren ini. Gokil bro. Ini dia Superman dari Batman Hush bro. Oke, sumpah ini keren banget sih guys. Bener-bener idaman banget buat jadi action figure ya. Karena kayak komplit aja gitu loh. Udahlah ini artikulasinya banyak banget dan bagus banget buat dipose-posein. Ini juga keren banget. Cape-nya itu bener dari kain dan juga ada bending wiresnya kayak begini coba. Untuk detailnya lo bisa lihat sendiri kira-kira seperti ini penampakannya. Bener-bener keren banget ya. Head sculpt-nya bagus banget. Walaupun gua agak bingung kenapa alisnya warna biru begitu. Beda sama warna rambutnya ya. Tapi cukup keren lah tetap. Detail-detail di badannya juga cakep banget. Serat-serat ototnya sangat berdefinisi kayak gini. Udah kayak Superman pada hakikatnya ya. Dan cape-nya pun gue juga suka banget karena dia klasik banget. Ada logo S-nya di belakang cape-nya seperti itu. Yang jadi daya tarik juga bending wires di cape-nya ini sehingga dia bisa dipose-posein seolah-olah ketiup angin beneran. Untuk detail sempaknya seperti ini penampakannya. Gue agak kurang suka sebenarnya yang dimana beltnya ini agak pucet gitu ya warnanya ya. Harusnya kayak kuning mentereng gitu. Tapi sisanya tetap keren karena dia tetap ada detail-detail lipetannya di bagian sempaknya. Untuk artikulasinya juga bagus banget. Ini mah dibanding McFarlane sangat amat jauh leluasa banget buat digerak-gerakin ya. Sehingga dia bisa banyak pose-pose yang cukup ekstrim kayak begini. Tanpa harus takut kalau kita pajang bagian bajunya bakal ngeletek. Karena emang ini bajunya bukan dari kain. Jadi nggak harus takut kayak kita majang Hot Toys yang dimana kita harus museum pose terus, harus begini terus, tegak terus ya. Kalau yang ini bisa sangat leluasa buat kita pajang-pajang karena emang dia ini bahannya aman banget buat digerak-gerakin. Palingan yang agak minus cuma di bagian kepalanya doang. Entah kenapa ini nggak bisa terlalu dengak ya. Jadi agak ganggu kalau misalnya kita pengen posein dia lagi terbang gitu. Dan aksesorisnya sendiri menurut gua cukup sedikit ya. Untuk harga 1,8 jutaan menurut gua ya ini termasuk sedikit sih. Kita cuma mendapatkan satu head sculpt, ada Krypton di sini. Di sini juga kita mendapatkan ini spare tangannya Green Lantern nggak sih harusnya? Karena kayak ada cincinnya gitu warna hijau ya guys ya. Dan sisanya kita mendapatkan spare tangannya Superman doang plus satu stand base seperti ini guys. Jadi ya overall rating buat Superman dari Batman Hush ini gue kasih rating 9 per 10 sih. Karena emang Mafex Superman ini bener-bener ideal banget jadi sebuah action figure. Semua aspeknya kayak bener-bener tumpah di satu mainan ini. Dan sekarang kita masuk ke mainan Superman termahal di episode kali ini. Ini adalah Hot Toys Superman versi Justice League yang diperankan oleh Henry Cavill. Ini buat harganya sendiri kemarin gue beli di angka 5,5 juta ya. Dan itu pun pas gue cek masih ada lagi yang jual lebih mahal dari harga itu di e-commerce Indonesia. Jadi gue ngerasa cukup oke sih buat dapetin dia di harga 5,5 juta. Ya mungkin ada yang lebih murah tapi gue nggak tahu aja kali ya. Untuk boxnya sendiri ini keren banget. Lu bisa lihat di bagian
bagian depannya udah ada Henry Cavill-nya, emang ganteng banget ya. Buat gua dia secara fisik emang Superman paling perfect sejauh ini ya. Belum ada yang mukanya se-Superman dia gitu loh. Udah bener-bener Superman anjir mukanya. Kayak nggak usah pakai baju Superman udah tetap Superman gitu coy. Dan yang gua suka juga di bagian belakangnya ini keren banget karena kayak ada Easter egg dari karakter lain. Tulisannya "You can't save the world alone." Dan di tiap-tiap tulisannya ini tuh ada lambang dari superhero-nya. Kayak yang ini tuh lambang The Flash, yang bawahnya sini ada logonya dari Cyborg, ada logo Superman juga ini S-nya, terus ada juga logo Batman, ada logo Wonder Woman, dan juga Aquaman di bagian bawahnya. Dan kalau kita buka, isinya kira-kira seperti ini penampakannya. Gila, warnanya emang dibikin ngejreng banget di Justice League ya. Karena emang banyak banget yang kritik dia di Man of Steel, yang dimana itu adalah film Superman pertama Henry Cavill. Katanya terlalu dark filmnya, bahkan kostumnya juga dibikin dark juga pula. Makanya di Justice League dia direvisi gitu, dan suitnya dibikin lebih mentereng lagi. Jadi kayak Superman yang lebih hopeful gitu loh ceritanya. Dan udah box dalamnya begini aja, palingan cuma logo Superman atau logo Hope di sini, dan juga di bawahnya ada cast and crew dari yang buat mainan ini. Jadi langsung aja sekarang kita eksekusi, kita buka sama-sama guys. Kita selepetin buki, dan ini dia Superman-nya coy. Kita buka sama-sama, 1, 2, dan juga 3. Ih gila, emang mewah banget sih ya suitnya ya, gokil bro. Oh my god, lihat tuh mukanya coy, gila, ganteng banget gak sih? Dan ini dia penampakan Superman-nya. Gila nggak, hah? Gila banget gak bro? Ini emang Superman terbaik secara fisik sih, sekali lagi ya. Karena emang bener-bener ganteng banget, gila. Jadi mainan aja ganteng gitu loh. Nah, untuk aksesorisnya sendiri, di sini kita mendapatkan berbagai macam item lainnya. Yang pertama, di sini kita mendapatkan head sculpt-nya Henry Cavill yang lagi marah ya. Jadi ini kerennya katanya dia bisa nyala beneran, makanya di sini kita mendapatkan baterai seperti ini guys. Nanti kita akan coba ya, dia masih bisa nyala atau enggak, karena ini mainan lumayan lama nih. Terus lanjut, di sini kita mendapatkan berbagai macam spare tangannya Superman, dan variasinya kira-kira seperti ini guys. Rata-rata tangannya ngebuka sih, tapi keren banget karena ini detailnya bagus banget sampai ada urat-uratnya gitu loh. Nextnya di sini kita mendapatkan standnya dia seperti ini yang bisa dibengkok-bengkokin seperti itu ya. Dan juga tentunya di sini kita mendapatkan base-nya yang keren banget, gokil. Oh my god, ternyata setipis ini, baru tahu gua kira ini bakalan tebel banget karena ini kayak lumayan tinggi gitu kan, tapi ternyata di bagian samping dan juga bawahnya kopong seperti ini guys. Tapi ya tetap keren sih karena di sini ada logo Justice League-nya dan juga ada nama Superman-nya. Dan untuk Superman-nya kira-kira seperti ini, detail-detailnya gokil banget gak sih guys? Ini mukanya walaupun belum 100% mirip Henry Cavill ya, tapi udah cukup mirip buat gua. Mukanya bener-bener ganteng banget, matanya biru, rambutnya klimis, udah kayak di filmnya beneran seperti ini. Dan untuk torsonya kayak begini, ini proporsinya bagus banget menurut gua, brotot tapi nggak berlebihan. Ya badannya Henry Cavill banget sih. Dan mungkin lu bisa lihat ini kayak agak berkilau gitu kan, karena emang ini di dalamnya itu bodinya itu warna silver guys. Jadi suitnya ini yang sangat bertekstur ini tuh kayak semi transparan gitu, dan kita bisa lihat kilauannya itu sebenarnya dari dalam badannya. Bentar gue coba buka. Ih gila. Tuh bener kan gue? Jadi bodinya itu dibuat dari bahan yang silver dan juga berkilau gini loh, makanya dia kelihatan berkilau banget walaupun dari luar ya. Tuh gila, bener-bener shining banget gak sih ini bahannya? Dan untuk cape-nya sendiri, ini dia bahannya yang kayak lemes gitu, nggak ada isinya, nggak ada bending wires-nya, yang dimana gue agak menyayangkan sih. Karena jadinya kalau dipose-posein dia sangat amat monoton, karena emang cape-nya ya udah jatuh begini aja gitu loh. Nah ini sebenarnya udah di-improve dari brand lain namanya InArt. Dia tuh juga bikin Superman Henry Cavill juga, dan dia itu bikinnya yang ada bending wires-nya di cape-nya. Sehingga kalau diposein emang jadi keren banget. Dan sekarang pertanyaannya, apakah perlu gue review yang InArt juga? Silahkan komen di bawah ya. Lanjut lagi, untuk bagian bajunya ini sangat amat bertekstur, dan gue suka banget logo Superman-nya di sini ya. Jadi dia ini di tiap layer ada teksturnya seperti ini guys. Dan untuk bagian sininya dia emang nggak pakai sempak, jadi polos begini aja, tapi nggak kelihatan aneh banget karena dia tetap ada kayak aksen-aksennya gitu loh. Dan ini juga keren banget, detailnya ada warna emasnya, ada warna birunya, jadi sangat amat kayak akan tekstur dan juga layering sih. Nah untuk bagian kakinya seperti ini, penampakannya menonjol sekali, ini otot-ototnya ya. Dan juga bagian sepatunya seperti ini penampakannya, sama juga ya, ada teksturnya juga seperti ini. Dan pasti juga banyak yang kepo sama telapaknya, ya udah begini aja sih bentuknya. Dan sekarang moment of truth-nya guys, saatnya kita mencoba apakah head sculpt yang nyala ada lasernya tadi masih bisa nyala. Ini udah dimasukin baterai tadi sama si Ilham, dan sekarang langsung kita nyalain 1, 2, dan juga 3. Nyala warna merah kayak gitu. Dan kita lihat, oh my god, gila, keren banget coy.
Keren banget coy, gokil. Nyalanya terang banget, walaupun ini masih ada lighting ya, tapi dia masih seterang ini, gokil nyalanya. Coba sekarang gua tempel di Superman-nya. Oh my god, what? Ini keren banget coy, gokil bro. Jadi ternyata masih nyala ya lampu di matanya, dan ini menimbulkan efek kayak Superman itu kan bisa ngeluarin laser kan. Nah, di mainannya bisa diimplementasikan seperti ini guys, dan ini masih keren banget sih. Bener-bener terang benderang banget coy, gokil. Tuh lihat deh, keren banget gak sih bro? Wow. Ini dari jauhnya keren kan? Anjir, dari jauhnya keren tuh. Gila, kayak Superman lagi marah anjir, lihat tuh. Oh my god. Dan bahkan ini nggak cuma matanya yang nyala ya, tapi lu bisa lihat ini pas nyala dia tuh kayak ada urat-uratnya gitu di matanya. Jadi kayak realistis banget sih. Dan kalau ngomongin artikulasinya pun ya basic aja sebenarnya, basic artikulasi Hot Toys aja. Apalagi dia ini cukup berotot sehingga nggak bener-bener bisa dipose-posein secara leluasa banget. Tapi masih oke lah buat beberapa pose-pose ganteng seperti ini. Karena emang basicnya dia diri aja udah ganteng sih menurut gue. Jadi nggak usah pose ekstrim pun masih keren banget ini mainan. Jadi ya itu dia mainan kelima alias mainan termahal Superman di episode kali ini yang menurut gua keren banget. Karena pertama detailnya emang bagus banget. Ya namanya juga Hot Toys ya, udah pasti detailnya harus bagus. Dan kedua yang menurut gua paling penting, ini durable banget ternyata ya. Lu bayangin deh, ini Hot Toys itu keluaran tahun 2019, which is kayak udah 6 tahun lalu, tapi semuanya masih bagus banget kondisinya. Bajunya masih bagus banget, nggak ada yang lotok sama sekali, dan juga ini matanya masih berfungsi, masih bisa nyala kayak gini. Jadi buat gua ratingnya ini ada di 9/10 juga sih. Tapi kalau menurut kalian gimana guys? Berapa ratingnya buat si Superman dari Hot Toys satu ini? Silahkan komen di bawah. Jadi ya itu dia tadi semua review Superman dari termurah sampai termahal di episode kali ini. Semoga video ini bisa jadi bahan buat referensi atau rekomendasi kalau kalian pengen beli mainan Superman. Ini kayaknya segmen baru di gua ya, review mainan dari yang termurah sampai termahal. Walaupun gua udah sempet bikin beberapa kali. Dulu gua pernah bikin yang versi Chainsaw Man, itu bikin juga dari yang termurah sampai termahal. Terus juga pernah bikin tapi buat lucu-lucuan ya, itu yang Gojo Satoru yang termurah sampai yang termahal. Dan yang termahal adalah Eskiko ya waktu itu ya. Nah, kali ini gua review Superman yang termurah sampai termahal. Semoga aja pada suka dengan konsep video seperti ini. Jadi gua akan bikin lagi selanjutnya. Kalau nggak pada suka ya udah gua nggak bikin lagi, udah simpel itu aja. Jadi udah paling sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi. Semoga kalian betah di channel gue, dan ingat, mainan adalah teman. Kalau kalian tahu si James Gunn ini adalah sutradara dari dia kan nggak usah pakai, tapi dia jadi megawatt. Palingan cuma ada logo, ada cast and crew dari yang buat mainan ngomong apa gua. Laser. Ntar tolong diedit.